Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Pembahasan kali ini adalah tentang bagaimana amalan itu tidak selalunya bisa didapatkan oleh orang-orang iman, oleh kaum muslimin dan muslimah. Ada waktu di mana amalan itu tidak lagi ditulis oleh malaikatnya Allah yang bertugas untuk mencatat amal, di mana waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang membuat kita berhenti sejenak untuk mendapatkan tambahan amalan. Apakah saja waktu-waktu itu? Kita mulai pembahasan kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan dari Abi Duha an Ali alaihissalam, beliau menceritakan tentang beberapa waktu, beberapa saat, di mana saat-saat tertentu di sana Rasulullah SAW mengutarakan tentang bagaimana malaikat tidak mencatat amalan kita, tidak menulis bagaimana kita untuk mendapatkan amal baik atau bertambahnya amalan kita menjadi terhenti. Ialah qala rufi'al qalamu an salasah. 3 hal di mana pena pencatat amal itu diangkat untuk menulis amalan seseorang. Pertama kali adalah anin na'im hatta yastaiqilu. Di mana ketika seseorang tidur, maka amalan yang ditulis dengan pena catatan amal itu tidak lagi bekerja atau diangkat. Ketika seseorang tidur, maka amalannya tidak akan bisa bertambah dan akan terhenti sampai dia bangun. Kemudian yang kedua adalah di mana wa anis sabi hatta yahtalim, dari catatan amalnya anak-anak kecil sehingga dia sampai di masa balighnya, sampai dia ada di masa dewasanya, ialah ketika dia sudah mimpi basah dan memiliki bulu kemaluan. Kemudian yang ketiga adalah wanil majnun hatta yaqila, dari orang-orang yang oleh Allah diqadar menjadi orang-orang yang kalau saat ini disebut dengan orang dengan gangguan jiwa. Nah, sampai dia berakal lagi, sampai dia akalnya sehat. 3 orang ini atau 3 kalangan ini akan berhenti catatan amalnya, atau sehingga dia memiliki waktu-waktu yang tertentu, hal-hal yang membatasi dirinya sendiri. Salah satunya orang yang sedang tidur, kemudian orang-orang yang anak-anak kecil yang sampai dengan balighnya, kemudian orang-orang yang dalam keadaan gangguan jiwa sampai dengan dia berakal sempurna. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kaum muslimin, sehingga di luar dari ini maka kita akan terus menorehkan atau mengamalkan sesuatu yang ditulis oleh Allah, atau kita kenal dengan istilah ad-dunya mazra'atun lil akhirah, bahwa dunia ini adalah bagaimana kita menanam untuk nanti di akhirat kita akan menuainya. Namun ada kalanya bahwa tanaman kita ini akan menjadi rugi, akan menjadi muflis, hal-hal yang semestinya tidak membuat amalan kita menjadi bangkrut. Contoh halnya adalah sebuah penganiayaan atau zalim. Di sana nanti akan ada kisos, di mana orang-orang yang zalim ini amalannya akan diambil oleh orang-orang yang dianiaya, sehingga ketika di dunia disolusikan untuk diislahkan, didamaikan, kemudian diselesaikan permasalahannya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kaum muslimin muslimah yang kami hormati, kemudian orang-orang yang dengan gangguan jiwa, kalau memang sedari lahirnya ini akalnya kemudian ada mendapati gangguan, maka ini ya keluarganya berhak untuk mengupayakan sampai sadar, sampai sehat. Tapi kalau orang-orang yang kemudian sampai dengan wafatnya masih dalam keadaan gangguan, ya berarti amalnya oleh Allah dihentikan untuk ditulis. Kemudian begitu pula dengan anak-anak kecil kita. Jadi sedari kecil, kalaupun dia belum mendapatkan amaliyah untuk dirinya sendiri, amalannya itu diharapkan untuk orang tuanya, untuk menjadi tambahan amal ketika dia melaksanakan ibadah, atau minimal ketika anak kita memiliki akhlakul karimah yang baik, atau nanti ketika sudah dewasa
ketika sudah masuk ke masa baliknya, itu ya telah memiliki amalan-amalan untuk dirinya sendiri yang baik, yang tertata, yang sudah terbiasa. Namun ketika dia masih dalam kondisi belum balik, maka amalannya ada tanggung jawab besar dari orang tuanya untuk mengarahkan. Ada tanggung jawab yang besar orang tuanya untuk membentuk karakter yang soleh dan solehah. Jangan sampai kemudian dia tidak terarahkan, dan ketika sudah masa baliknya justru mengerjakan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan perintahnya Allah Rasul. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Dalam artian bahwa ketika orang-orang yang dalam kondisi anak kecil ini, dia belum ketanggungan, catatan amalnya masih bersih, masih fitrah, sehingga kitalah orang-orang tua yang berkepentingan untuk mendapatkan hal itu. Contoh, ketika seseorang anak yang belum balik kemudian meninggal dunia, dan orang-orang tua kemudian belum mengakikohi terhadap dirinya, maka kesempatan, kemanfaatan yang didapatkan oleh orang-orang atau anak-anak kecil yang belum balik itu kan akan menjadi, kita kenal dengan istilah gadaian. Jadi amal baiknya kemudian bisa kita dapatkan manfaatnya apabila gadaian ialah usia anak-anak kita yang kemudian meninggal dalam kondisi belum balik, itu adalah ada gadaiannya di hadapan Allah, di mana nanti hal ini akan memperoleh keselamatan dari siksanya Allah ketika kita telah masuk dalam kategori melaksanakan menebus gadaiannya di hadapan Allah. Dengan cara di dunianya kita mengakikohi terhadap anak-anak kita. Seorang laki-laki diakikohkan dengan 2 ekor kambing dan wanita dengan 1 ekor kambingnya. Ketika anak-anak kita masih belum balik, maka hal itu menjadi gadaian di hadapan Allah, sehingga kesemangatan kita membentuk anak-anak yang soleh, kita pun semangat untuk mendapatkan kesempatan untuk melindungi kita dan meninggikan derajat kita di hadapan Allah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan.